Ya, ayat 38. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud. Perhatikan. Baju perangnya. Miliknya siapa jadinya? Milik Saul kepada Daud. Karena ini peraturan. Tidak boleh orang perang gak pakai baju perang. Itu melanggar. Kalau sampai Daud mati gak pakai baju perang, raja akan dituntut. Kenapa kamu biarkan prajurit maju tanpa baju perang? Maka itu Saul pakai ini. Ya, menggunakan hukum. Dan dia betul. Ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya, kepala Daud. Dikenakannya baju sirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya. Kemudian dia berikhtiar, dia coba berjalan. Sebab belum pernah dicobanya. Ini lucu sekali. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini. Sebab belum pernah aku mencobanya. Sebetulnya gini tulisannya. Sejak zaman dulu sampai zaman kapan saja, tidak ada baju perang ukuran S untuk anak-anak. Itu nggak mungkin ada. Itu arti ayat ini. Jadi bayangkan, koplok-koplok ini Daud ini. Mau bagaimana jalan? Dari ayat ini kita menemukan Daud ini memang masih anak-anak. Hebat sekali saudara. Tuhan kok hebat. Amin. Jadi Daud ngaku kok gak bisa jalan. Kemudian ia bagaimana? Menanggalkannya. Nah lihat ayat itu. Lalu Daud bagaimana? Ini anak kecil kurang ajar betul. Gimana Daud? Coba lihat. Lalu Daud mengambil tongkatnya ya. Di tangannya. Dan dipilihnya. Dasar sungai Ini. 5 batu yang. Nah ini perang model apa? Oke? Ya enggak. Bawa tongkat lagi. Pisau dapur sih nggak dibawa. Saudara bayangkan. Tongkat dengan ketapel. Iya kamu mau mentapel burung aja ini Daud. Saudara. 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Kalau bahasa sekarang bilang imut-imut gitu lah. Anak ini imut-imut, lucu betul, gemes itu kulitnya gemes lihat Daud ini. Yang maju anak kecil ini bagaimana? Bisa bayangkan dia tinggi besar raksasa seperti itu. Terus lihat ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, anjingkah aku? Maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Jadi Goliat itu tertawa sampai sakit perut. Lu kira gua anjing datang bawa tongkat? Ini perang. Ini perang. Saudara ini seru sekali. Maka itu ayo kita belajar. Lagi sekali, panu dan kanker buat Tuhan sama. Amin. Pilek dengar gagal ginjal juga sama buat Tuhan nyembuhkan. Gak mau lebih gampang lagi, jerawat. Oke. Dengan apa penyakit apa yang susah itu sama buat Tuhan cara menyembuhkannya. Nah harusnya seperti itu konsep pengenalan kita kepada Bapa kita di surga. Lagi sekali jangan suka nyalakan Tuhan. Enggak. Bagian kita harus kita kerjakan. Bagian terakhir 43. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Lihat saudara. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang di padang. Ayat 45. Roh Kudus sadarkan setiap kami dalam nama Yesus. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan dengan pedang, tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Yahweh semesta alam, Tuhan segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara perhatikan iman Daud. Jadi buat Daud semua diarahkan kepada papanya di surga. Padahal yang didengar bukan cuma oleh Daud, yang didengar oleh Saul, yang didengar oleh seluruh tentara Israel. Goliat nantang siapa, ngejek siapa? Israel dan Daud. Betul tidak? Semua orang dengar kok itu. Tapi lihat di mata dan telinga Daud. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Tuhan Yahweh Israel yang dari segala barisan Israel yang kau tantang itu.
Jadi bagi Daud, Goliat tidak menantang Saul dan tentaranya, tapi menantang Tuhan. Ingat, saudara, ini anak kecil. Bagaimana dia punya iman bahwa Israel itu ada nama Tuhan di atasnya. L-nya itu Elohim. Nah, anak ini punya iman seperti itu. Hei Goliat, kamu harus tahu, kamu nggak nantang dan nggak ngutuki tentara Israel, tetapi kamu ngutuki dan nantang Tuhan Israel. Amin. Saudara masih ingat dalam kitab Mazmur, dalam kitab Sakaria, ada firman berkata bahwa kita biji matanya. Oke? Saya kagum pada firman itu. Maka itu jangan takut dalam hidup ini, saudara. Lihat, ayo kita peragakan, termasuk bayi-bayi. Ya, kalau saudara ketemu bayi yang gemesin gitu ya, gitu gemes, jadi gigit ya, kak nangis ya nanti. Ya, lucu bukan? Kita toel pipinya, gimana? Dia gitu aja. Coba masukkan jari telunjuk ke matanya. Gimana reaksi bayi itu? Bayi dulu nih, saudara. Enggak, bukan nangisnya dulu. Nah, langsung nutup matanya. Bayi saja bisa tahu bagaimana melindungi matanya. Bayi itu. Ngerti maksud saya itu? Kalau kita biji matanya, saudara, berarti Papa juga akan melindungi kita. Nah, jadi Daud menempatkan Papa di surga dalam posisi yang begitu tinggi. Goliat, kamu tidak menantang dan menghina tentara Israel, tapi menghina Tuhan itu. Ayat 46. Lihat ini kata penting yang kita miliki. Kata pertama apa? Hari ini juga. Lagi sekali, ini kata penting. Hari ini juga Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Kembali iman ini. Kapan? Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi. Nah ini dia. Saya stop dulu sampai di situ ya. Saudara, garis bawahi di Alkitab saudara kalimat hari ini juga. Saya tanya kepada saudara, waktu Daud mengucapkan ini, dia sudah perang belum? Belum apa-apa. Bahkan batu licin 5 buah itu masih dalam kantongnya. Belum diapa-apakan, baik batunya, baik apa, belum, saudara. Ingat, dia nggak bawa pedang, nggak bawa senjata tajam. Sampai saya katakan pisau dapur saya nggak dibawa. Ingat, cuma tongkat, dan tongkat anak kecil sebesar apa sih? Betul nggak? Tongkat anak kecil kok. Dan batu 5. Belum diapa-apakan. Belajar dari Daud. Apakah dia sombong? Tidak. Apakah dia sok-sokan? Tidak. Dia tahu siapa papanya yang dia sembah. Maka itu dia bisa berkata, hari ini juga. Padahal belum apa-apa, saudara. Perang belum dimulai. Dan lihat, kalau kita nggak hati-hati bisa anggap, ya anak ini sombong betul. Hari itu aku akan penggal kepalamu. Pakai apa? Pisau dapur saja nggak bawa. Betul? Ayo kita pikir, mau pakai apa menggal kepalanya? Iman dari mana anak ini? Roh Kudus, kami mau belajar untuk menyenangkan Papa dalam segala hal dalam hidup ini. Di mana kita menemukan Daud bisa menyenangkan hati Papa di surga. Kalimat terakhir ayat 46. Supaya siapa? Nggak main-main, seluruh bumi. Waktu itu aja dunia masih belum terlalu luas, negara-negara belum terjadi banyak, tapi Daud sudah punya iman. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Tuhan. Ingat tadi Yeskiel 6 ayat 14, supaya mereka tahu aku ini Yahweh. Supaya seluruh bumi tahu bahwa ada Tuhan yang hidup di antara kita semuanya, saudara. Lalu yang berikut, dan supaya segenap jemaah ini atau Israel itu tahu bahwa Yahweh menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Yahweh lah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami.